Oke, bentar. Sorry Kak, Ya, aman. Oke, udah siap. sudah. Oke. Oke, selamat siang, Dek Yuri. Kita udah hmm, beberapa hari nggak ketemu. Nah, gimana? Udah sembuh? Masih agak pusing Kak, Sakit nggak apa tuh, Dek? makan. Kenapa? Sakit apa? Waktu ini dikiranya gejala tipes, ternyata cacar gitu. Tapi Oh, mana yang cacar? Kok nggak kelihatan? ya Kak, ini sorry ya, ini cuman nggak parah banget Kak. Jadi kayak beberapa gitu, nggak gejala berat banget. Biasanya Waktu cacar kan sekali seumur hidup kan? Oh, kamu baru ini. ya baru sekali ini Kak, aku nggak pernah. Wah, Untung cacarnya nggak berat banget sih Kak, nggak terlalu kelihatan. iya. Lebih baik kan cacar pas kecil gitu. Aku dulu pas kecil. Hmm. Yang apa? Alhamdulillahnya kan ini kamu nggak sekolah jadi nggak apa-apa gitu. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan mati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Nah, selesai. Oke, kemarin aku ingat kamu request materi persamaan kuadrat, bener nggak? Ya, Ya, oke. Nah, kan kemarin sebelum persamaan kuadrat itu kita bahas apa deh? Aku lupa. trigonometri. Trigonometri. Nah, itu mungkin trigonometrinya belum selesai ya. Jadi, tapi kita nggak apa beralih ke materi dulu karena trigonometri mungkin agak terlalu berat. Jadi, bisa kita alihkan ke materi yang agak-agak ringan gitu. Oke, jadi langsung saja kita buka materinya. Wait, wait, wait. Nah, ini. Nah, untuk materi persamaan fungsi kuadrat sendiri, dia itu memiliki bentuk umum. Jadi, bentuk umumnya itu patok ya, namanya bentuk umum ya patok ya. Jadi, mau nggak bisa dirubah lah intinya. Nah, bentuk umumnya apa? AX kuadrat plus BX plus C. Nah, itu FX-nya. FX itu apa? Y. Jadi, sumbu yang vertikal. Jadi, Y itu ya. Nah, contohnya adalah pemakaian ke koordinat X dan Y. Nah, jadi pemakaian koordinat X dan Y ini seperti yang kita pelajari pada saat SMP. Jadi kayak baca XY bisa ya. Jadi kayak X di sini, Y di sini. Jadi misal kayak ini contoh min 2,5 berarti minus 2 sama minus 5 ketemunya di mana? Ketemunya di sini. Terus min 1,0 ketemunya di sini. 0,3 di sini dan seterusnya. Nah, seperti itu pembacaan koordinat X dan Y. Nah, jadi di sini ada yang perlu kita highlight yaitu titik puncak yang nanti akan kita bahas rumus yang lebih intensnya. Jadi di titik puncak ini nanti akan menjadi rumus yang kita pelajari. Nah, di sini ada, jadi indikatornya itu ada titik puncak, terus titik lain itu titik mana saja, ya. Dan
Lalu lanjut sifat-sifat fungsi kuadrat. Sifat-sifat fungsi kuadrat itu ada dua, yaitu terbuka ke bawah dan terbuka ke atas. Kalau terbuka ke bawah, A-nya pasti lebih dari nol. A itu apa sih? Tadi bentuk umumnya adalah A kuadrat plus BX AX kuadrat ya tadi. Iya nggak sih? Benar kan? Iya. AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau terbuka ke bawah, A-nya itu lebih dari nol. Tapi kalau terbuka ke atas, A-nya itu kurang dari nol. Itu. Lalu, cara mencari, nah ini rumus-rumus yang wajib kita hafal ya. Jadi, rumus-rumus kedua rumus ini wajib dihafal karena ini untuk eh, perhitungan memakai fungsi. Jadi, cara mencari grafik dari titik koordinat. Jadi, jika titik potong sumbu X adalah titik potong ya, namanya titik potong ya, X,0. Jadi, rumusnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dalam kurung X min X2. Dicatat ya ini, nanti buat perhitungan kita. Lalu kalau yang diketahui bukan titik potong, lah ini tadi kalau yang diketahui apa? Titik potong. Ini tadi kalau yang diketahui titik potong, rumusnya ini. Kalau yang diketahui titik puncak, ya, rumusnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat plus YP. Jadi XP ini adalah titik X yang di puncak dan YP adalah titik Y yang di puncak. Oke. Nah, ini ada notes, itu dipakai saat diketahui titik puncak dan titik lain. Itu memakai rumus kedua. Jadi diingat-ingat kalau titik potong rumus pertama, kalau titik puncak rumus kedua. Jadi diingat-ingat aja. Gitu. Lanjut cara. Cara mencari titik potong. Nah, cara mencari titik potong itu gimana? Contoh nomor satu, titik potong sumbu X. Kalau mencari titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan nol. Jadi kebalikannya. Jadi kalau titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan nol. Kalau titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan nol. Contoh. Y sama dengan min X kuadrat, min 5X, min 4. Tentukan titik potong sumbu X. Berarti kalau titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan nol. Nah, berarti X kuadrat plus 5X plus Y 4, ini udah di beda ruas ya ke kiri, sama dengan nol. Berarti kalau sama dengan nol, berarti difaktorkan agar ketemu nilai X. Berarti cara pemfaktoran udah bisa ya harusnya. Jadi X kuadrat itu kan faktornya X sama X. 4 faktornya 1 sama 4. Nah, untuk pengecekan X kali 1 adalah X kali 4 adalah 4X. Kalau dijumlah hasilnya sama dengan tengah, itu artinya benar. Sudah tepat gitu ya. Nah, berarti bisa kita kunci pemfaktorannya adalah ini. X plus 1 plus, dalam kurung X plus 4 sama dengan nol. Kalau X plus 1 sama dengan nol, X-nya min 1. Kalau X plus 4 sama 0, X-nya min 4. Berarti titiknya apa? Titiknya adalah min 1,0 dan min 4,0. Gitu. Nah, itu kalau titik potong sumbu X. Sekarang contoh titik potong sumbu Y. Berarti kalau titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Berarti gimana? Kalau misal contoh soalnya ini, Y sama dengan 2X kuadrat plus X min 6, berarti X-nya dimasukkan 0. Berarti No. 2 kali 0 kuadrat plus 0 min 6. Berarti Y-nya sama dengan min 6. Minum. Gitu. Oke, sekarang udah ya. Jadi sudah cukup jelas mencari titik potong X dan Y. Sekarang kita mencari cara mencari sumbu simetri. Nah, sumbu simetri catat juga nih. Cara mencari sumbu simetri gimana? Rumusnya adalah X sama dengan min B per min A. Nah, min B di sini apa? Min B di sini adalah B. Koefisien depan X. Sementara A koefisien depan X kuadrat. Jadi min B per 2A. Jadi kalau diketahui fx bla 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 ini ya. Berarti min B-nya tuh ini tuh B, ini tuh A.
A. Berarti kalau min B per 2A, berarti gimana? Ya, min 24 per 2 dikali min 6. Berarti seret-seret 12. 12 bagi 6, 2 gitu. Hmm. Cukup simpel. Nah, sekarang cara mencari titik puncak. Ini juga penting ya. Jadi kalau bedanya, sumbu simetri sama titik puncak. Kalau sumbu simetri itu X, kalau titik puncak itu Y. Jadi kalau mencari titik puncak adalah, kalau ini tadi X puncak ya. X puncak itu sama dengan sumbu simetri. Sama. Kalau Y puncak, nah ini rumusnya. B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya, jadi ini kayak rumus 12. Kayak rumus sabu jagat itu ABC ya. B kuadrat min 4AC per min 4A. Itu rumusnya ya puncak. Nah, contohnya gimana? Contoh soal. Fx sama dengan min x kuadrat plus 2x P3. Jadi contoh, tentukan koordinat titik puncak. Berarti cari sumbu simetri dan Y puncaknya. Caranya gimana? XP sama dengan min B per 2A. Min B-nya, B-nya 2, A-nya min 1. Berarti min 2 per 2 kali min 1 sama dengan 1. Terus kalau Y puncaknya berarti B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadratnya berapa? 2 kuadrat min 4 kali min 1 kali C-nya ini. Min 3 gitu. Berarti perhitungan biasa 4 min 12 per 4 sama dengan min 2. Jadi sesimpel itu bisa kita ambil kesimpulan titiknya 1, min 2. Jadi eh, simpel ya. Nah, terus nilai maks dari fungsi kuadrat. Nilai maks dari fungsi kuadrat itu kita ambil Y puncak. Jadi nilai maks dari fungsi kuadrat itu memakai rumus Y puncak. Jadi B kuadrat min 4AC. Jadi seperti ini. Gitu. Nah, ini materi tambahan akar-akar persamaan kuadrat. Tapi sebelum itu kita harus belajar contoh soal dulu. Nah, contoh soalnya gimana nih? Kita cari dulu biar jelas. Persamaan kuadrat. Nah, kamu coba kerjakan nomor 1 dan nomor 2 coba. Diketahui persamaan kuadrat di mana Y lebih dari X kuadrat min 4X plus 3. Tentukan titik minimum, yaitu titik puncaknya, yaitu memakai apa? Sumbu simetri dan Y puncak. Jadi memakai rumus min B per 2A dan B kuadrat min 4AC per min 4A. Pakai itu nomor 1. Coba kamu selesaikan dulu. Dihitung dulu. Hmm.
Yang satu jawabannya 2, min 1. 2, min 1. Oke, kita bahas ya. Jadi di sini kita cari dulu X puncak memakai rumus minus B per 2A. Jadi di situ minus B-nya min 4 per 2 kali 1. Berarti 4 bagi 2 2. Oke. Jadi Y puncaknya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Berarti min 4 kuadrat 16 min 4 kali 1 kali 3 min 12 plus ya per min 4 berarti 28 bagi 4. Hah? Kok bisa plus, Kak? Eh, min 4 kali 1 kali 3 tetap min ya? Tetap min. Bentar-bentar. Ya, benar. Hmm. Min 12. Ya, tetap min nih. Min 12 per min 4. Berarti 4 bagi 4 min 1. Oke, berarti jawabannya B ya. Ya, B. Oke, lanjut. Nomor 2 itu caranya juga sama, Kak. Kayak X puncak sama Y puncak. Bentar, ini ada dua persamaan. Tentukan titik X, Y yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan. Berarti ini coba-coba dong. Mana yang masuk? Bentar. Berarti coba kalau min 9,1. Ini ini coba-coba deh. Berarti kayak rumusnya juga sama kayak tadi, Kak ya. Enggak. Ini kan tentukan titik X, Y yang merupakan penyelesaian. Jadi X ya jadi 9 sama 1 itu yang masuk mana? Misal min 9,1 kamu masukkan X-nya min 9, Y-nya 1 sama enggak? Bener enggak? Kalau min 1,9 gimana? Jadi coba-coba satu-satu dimasukin gitu.
Itu Jadi itu selain kamu trik masuk-masukan, bisa kamu samakan dulu. Jadi X sama dengan X ya. X sama dengan X. Kalau udah ketemu X sama dengan X, otomatis kamu nanti ketemu Y-nya. Y-nya berapa? Kalau udah ketemu Y, kamu kembalikan ke X. Nanti kamu ketemu X-nya berapa. Tuh, coba kamu pelajari dulu. tentukan titik.
Hmm. Aku nggak ngerti loh, Kak. Nggak ngerti. Ya, tak cari-cari rumusnya tuh yang mana? Loh, nggak pakai rumus. Ini nggak pakai rumus. Tinggal kamu X sama dengan X. Jadi gimana? X pertama ini, X kedua ini. Berarti Y kuadrat min 2Y min 8 sama dengan Y kuadrat min 10. Nah, dari sini kamu ketemu Y-nya. Kamu pindah ruas, pindah ruas, pindah ruas, ketemu Y-nya. Terus kalau udah ketemu, kamu masukkan ke X. Ya, kamu masukkan ke X. Ke X pakai apa? Ya, X salah satu boleh. Y kuadrat min 10. Kan kamu tadi udah ketemu Y-nya. Y-nya kamu masukkan ke sini. Udah gitu, paham? Jadi nggak pakai rumus. Oh, berarti tinggal ditambah-tambahin Iya, gitu doang. tinggal pindah ruas saja. Nah itu, ya 2 min 10. Y kuadrat min 10 itu kalau kamu udah ketemu Y dari perhitungan. Jadi ada dua perhitungan. Yang atas sama yang bawah. Gitu. Min 9. Temu? Min 9 sama min 1. Salah ya? Lah, itu ada. Ya, optimis dong. Yuk, kita buka. Nah, Y kuadratnya dicoret. Karena kalau dipindahkan ruas berarti nol. Ya, berarti di sini tinggal min 2Y sama dengan min 10 ditambah 8. Berarti min 2. Nah, jadi Y-nya 1. Nanti kamu keliru dulu Y-nya. Y-nya 1 ya di sini. Nah, terus dimasukkan. 1 kuadrat dikurangi 10. Berapa? Min 9. Min 9. Jadi jawabannya itu min 9,1. Jawabannya. Gitu. Gampang kan?
Gampang. Gak rumit kok. Oke, lanjut. Hmm, lanjut nomor ini ya. Nomor 3 itu A kuadrat plus. Bentar, soalnya kayak gini. A kuadrat plus 2B kuadrat per AB. Itu berapa? Coba dicari dulu. Gampang ya itu tinggal ditambah-tambah. Tiga. Jawabannya 3. Ya. Kurang tepat. Hah, Coba ada yang kurang tepat. masa ya? Hmm. Dua ribu. Dua. Cluenya A plus B sama dengan 0. Berarti kalau A-nya berapa, berarti D-nya berapa gitu. Berarti kan kalau A plus B sama dengan 0, A-nya min B. Nah, itu kamu ganti A-nya dengan min B.
Min satu ya? Salah kak ya? Bukan. Kok salah sih? Ya udah kita bahas ya. Di sini kan ada A plus B sama dengan nol. Otomatis kalau A-nya B-nya diganti ruas berarti A sama dengan min B. Berarti minus B kuadrat ditambah 2B kuadrat per minus B dikali B. Nah, berarti kan di sini B kuadrat ditambah 2B kuadrat berarti 3B kuadrat. Lebih. 3B kuadrat. Nah, berarti min B kali B. Berarti minus B kuadrat. Seret. Seret. Jawabannya minus 3. Jadi aku bilang kamu tadi kurang tepat karena harusnya minus. Gitu. Oh, jadi kurang minnya doang. Iya, bener. Gitu ya. Wah, Oke. gampang banget. Lanjut nomor 4 bentar. Itu soalnya salah. Yang benar itu satu. Ya, soalnya di sini ya. Bentar, bentar, bentar. Kok soalnya jelek banget sih? Bentar. Nomor satu nomor 4 di skip aja. Nomor 5 ya. Diberikan sebuah sistem persamaan. Nah, X kuadrat min XY plus Y kuadrat sama dengan 3. X plus 2 plus Y sama dengan 1. Maka nilai XY. Jadi itu kamu samakan dulu. Tinggal masuk masukin kayak tadi itu kak. Boleh dibuat sama ya. Jadi biar caranya gimana persamaan satu dan persamaan kedua itu bisa diolah gitu. Hmm.
Yuk, bisa, yuk. Jadi clue-nya ya, clue-nya itu kan di situ ada X kuadrat, Y kuadrat. Di samping juga ada X sama Y. Nah, persamaan yang kedua itu kamu buat X kuadrat, Y kuadrat juga. Biar bisa disamakan. Itu. Pas? 3/2. Belum. Belum kurang tepat. Dan tiga, ini tambahnya satu.
dua kayak. Alah, Bukan. sampai capek orang-orang. Dah, yuk kita bahas aja. Nah, jadi maksudku gimana sih tadi? Jadi maksudku, X sama Y itu bisa disamakan kalau keduanya mempunyai komponen yang sama. Jadi di sini kan ada X kuadrat dan Y kuadrat. Berarti Hmm. kita buat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 plus XY. Nah, ini kita kunci dulu. Ini jadi persamaan pertama. Ya Nah, udah. Terus dah. ini kayak salahin. Terus yang sebelah sini juga kamu buat. Jadi X plus Y sama dengan 1 minus 2. Di sini kan baru X plus Y, belum X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti ya mau gak mau kamu kuadratin kedua ruas. Nah, yuk kita kuadratkan. X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 1 min 2 min 1. Min 1 dikuadratkan 1. Aku Sisanya salahnya di 3. sini Kak. Nah, Min Y min 3 gitu. Seharusnya 3X. oh Hmm, ya 3. oke. Berarti ada X kuadrat dan Y kuadrat. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 minus 2 XY. Nah, berarti kan ada dua persamaan. 1 sama 2. Nah, diapakan kedua persamaan itu? Disama dengankan. Berarti, yuk kita sama dengankan. 3X, eh, 3 plus XY sama dengan 1 min 2 XY. Gimana caranya biar jadi XY? Ya kita pindah 2 XY-nya ke ruas kiri. Jadinya kan 2XY plus XY sama dengan 1 kurangi 3. Nah, berarti berapa? 3XY sama dengan -2. Wah, berarti XY berapa, Dek? Ya, ya. -2/3. Nah, jadi kurang tepat ya jawabanmu tadi. Min 3 Gitu. per 2. Nah, kebalikan. Ya. Jadi tadi. Oke, lanjut nomor 6. Yuk, saya.
Gimana? 3, 4, 3-nya dibuat 7 di 7 berapa pangkat? 7x2 min 34 3x plus 16. Hah? Enggak, maksudnya jawabannya min 5. Salah. Jawabannya min 5, bentar. Jawaban yang benar adalah bukan. Bukan min 5. Salah. Yuk. Pokoknya tuh 3, 4, 3 itu kan kelipatan 7 deh. 7 pangkat berapa? Biar jadi 3, 4, 3. Oh. Tujuh pangkat 3. 7x2 min 7 pangkat 3 x plus 16. Tunggu sebentar Kak ya. Oke. Sorry Kak. Oke, siap. Kak ini kan udah sampai 7x kuadrat min 7x3. Setelah itu Intinya 7-nya nanti tuh bisa dicoret gitu loh. sama Ya udah kamu sama dengan kan? x berarti 2 7 6. itu X kuadrat plus 15 ya. Enggak ditambah dia Kak, 15 sama min 1. Min 1 pindah ruas. Hah? Enggak, itu loh maksudnya X kuadrat. 3, 4, 3 itu kan 7 pangkat 3 gak sih? Ya. 3 dalam kurung 3X minus 1. Nah, terus gimana? Terus dicoret. Kan udah sama. Berarti X kuadrat plus 15 sama dengan 3 dalam kurung 3X minus 1. Yuk, habis dari sini sampai sini bisa kan? Nah, Nah, nanti difaktorkan. kenapa? Difaktorkan. 2.
Tiga jawabannya, Kak. Jawabannya berapa? Salah, bukan 3. Yo, yaudah, kita bahas. Nah, gimana sih sebenarnya kalau 3 itu salah? Sebenarnya, yuk kita hitung dulu. X kuadrat plus 15 sama dengan 3 kali 3X. 9X. 3 kali min 1, min 3. Nah, berarti kita samakan. Berarti X kuadrat minus 9X ditambah 15 ditambah 3. Berarti 18 ya. Langsung aja. Sama dengan 0. Nah, habis ini diapakan? Difaktorkan. Nah, faktorkan di mana kayak tadi? X itu faktornya X sama X. 18. Gimana caranya biar jadi min 9? Berarti berapa kali berapa? Berarti 6 sama 3. Ya kan? 6 kali 3 kan 18. Berarti mana? Ininya min semua ya. Berarti X minus 6 sama X minus 3. Gitu. Berarti kan hasilnya ini tuh AB. Jadi pemfaktorannya tuh AB. Berarti A sama dengan 6 dan B sama dengan 3. Kalau di jumlah berapa? 9. Eh, oh ditambah. Iya, Kira ingat. berarti jawabannya E, bukan berapa tadi jawabanmu tadi. Gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya kan mudah gitu loh. Yuk, nomor 7. Kayaknya nomor 7 tuh kesulitan deh. Coba yang mudah-mudah dulu. Coba yang nomor 8 coba. Akar real ya. Jadi akar real itu ini sulit banget ya. Oh, ini masuk ke materi selanjutnya. Bentar, kita tak terangin dulu ya materi tadi. Kok ini nggak bisa sih? Oke, tadi udah cara mencari titik puncak. Terus, ini ya, cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3. Jumlah akar, selisih akar, hasil kali akar. Nah, kalau X1 plus X2 sama dengan minus B per A. Kalau hasil kali akar X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. Sedangkan kalau selisih bagaimana? Kayak tadi akar B kuadrat min 4AC per A. Gitu ya. Jadi kalau dijumlah itu min B per A, dikali itu C per A, selisih itu akar B kuadrat min 4AC per A. Itu. Nah, biasanya kan ada akar-akar yang tidak bisa difaktorkan. Itu menggunakan rumus A, B, C atau rumus sapu jagat. Itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu. Jadi
Rumus ini adalah rumus yang harus diketahui oleh semua orang karena menggunakan rumus ini semuanya bisa ketemu akar-akar walaupun dia tidak bisa difaktorkan. Oke, lanjut. Rumus tambahan. Nah, ini adalah rumus-rumus yang kalau tidak dalam perhitungan itu ruwet ya. Biasanya X1 plus X2 dikuadratkan. Berarti sama dengan gimana caranya? Kayak ini ya, X1 dikuadratkan berarti X1 kuadrat. Terus ini kali ini. 2X1, X2. Terus X2 dikuadratkan, X2 kuadrat. Nah, jadi rumus cepatnya gitu. Tapi kalau X1 plus X2 dikuadratkan sendiri-sendiri, berarti X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi X1, X2. Nah, terus kalau nggak dua gimana? Tiga contoh. Berarti X1 plus X2 pangkat 3 dikurangi 3X1 X2 plus dikali X1 plus X2. Jadi agak ruwet gitu ya memang. Terus kalau X1 kuadrat diselisih, ya X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat itu adalah X1 plus X2 kali X1 min X2. Ini hanya rumus tambahan, bisa keluar bisa tidak ya. Jadi gitu. Terus mengenai real-real tadi, ini jenis akar persamaan kuadrat. Itu kalau jika D lebih dari 0, berarti itu dua akar real yang berbeda. Jika D sama dengan 0, itu dua akar real kembar. Jika D kurang dari 0, itu tidak memiliki akar. Tuh. D itu apa sih? D itu namanya diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat minus 4AC. Ya, jadi seperti itu. Contoh, ya, contoh. 3X kuadrat min 5X min 2. Diskriminannya berapa? B kuadrat min 4AC kan? Berarti B-nya min 5, A-nya 3, C-nya min 2. Nah, setelah dijumlah hasilnya 49. Ternyata 49 itu lebih dari 0. Berarti D-nya itu memiliki dua akar real dan berbeda. Karena D-nya lebih dari 0. Nah, buktinya mana kalau dia memiliki dua akar real yang berbeda? Difaktorkan. Jadi kamu harus bisa memfaktorkan ya. Akar bersama kuadrat itu harus bisa memfaktorkan. Kalau nggak bisa ya totally nggak bisa totally ya. Oke, terus lanjut ke soal tadi. Nomor 9 yuk. Nomor berapa Kak? 9. Iya, nomor 9.
Oh, nggak mau itu kamu faktorkan. Kak, ini kan misalkan X2 plus 2P tambah 3X plus 10. Itu yang difaktorkan tuh yang 10. Karena yang 3 sama 2 kan nggak bisa difaktorkan. Ya nggak gitu dong. Caranya adalah itu kamu bentuk A plus beta dulu. Jadi, jadi yang pertama itu belum bisa diapa-apakan. Ya, persamaan pertama. Nah, bisanya, gimana ya? Bisanya yang A plus 3 beta sama dengan 11. Yang atas itu belum bisa diapa-apakan karena P-nya belum diketahui. Nah, jadi persamaan pertama nggak bisa diapa-apakan. Kamu hanya bisa mengotak-ngatik persamaan kedua yang A plus 3 beta sama dengan 11. Gitu. Jadi, kalau pertanyaanmu tadi bisa difaktorkan atau tidak? Tidak bisa difaktorkan. Karena P-nya aja belum ketemu. Kenapa kamu faktorkan gitu? Nggak bisa jadi.
Nah, itu pokoknya pakai rumus A plus B sama dengan min B per A tadi loh. A plus beta sama dengan min B per A. Tiga koma lima lima. Terus, Tiga 3,55 salah. nilainya. Kamu yakin dapat nilai segitu, Dek? Kan dijum apa namanya pakai rumus yang min B per A, jumlah akar. Tapi keliru, ih. Bisa ya?
Orang itu nanti pakai rumus ABC kok. Maksudnya sih. Karena tidak bisa difaktorkan. Hayo, hayo. Ketemunya gimana? Hmm. Sudah, pas. Dah, Kok 3 atau 5? Salah. lah, dah. Jadi gini, ya, karena aku bilang tadi yang akar-akar persamaan yang pertama itu tidak bisa diapa-apakan karena P yang dicari itu belum ketemu. Jadi kita menggunakan bukan perbandingan ya. Menggunakan rumus adalah minus B, kok minus B sih? A plus beta sama dengan minus B per A. Nah, di sini A plus betanya kita pakai yang ini. Jadi A plus 3 beta sama dengan A plus 3 beta. 3 beta sama dengan 11 itu kita buat jadi A plus beta. Jadi gimana? A sama dengan 11 minus 3 beta. Ya, jadi A-nya itu A minus 3 beta. Ya, jadi kita masukkan ke sini. 11 dikurangi 3 beta. Kok ini macet-macet toh? Ditambah betanya
Tetap ya. Sama dengan minus B per A-nya ini. Ini itu kan B kan. Nah, ini B, ini A. Berarti minus 2P minus 2P plus 3. Nah, jadi dari sini kita nanti menemukan ya. Sehingga untuk lebih cepatnya kita buka saja pembahasan yang ada di sini. Nah, nomor 9. Nah, jadi ini. Ini tadi, nah kan udah kan. Yang 11 minus 3 beta plus beta sama dengan min 2P plus 3 per 1. Nah, setelah itu 11 min 3B plus B kan min 2. Berarti kan ya udah min 2 beta sama dengan min 2P min 3. Nah, setelah itu betanya berapa? Dipindah-pindah kan? Min 2P min 3 plus 11. Nah, 11 dikurangi itu ya. Jadinya beta sama dengan P plus 7. Nah, terus A kali beta kan C per A tadi. Kan tadi ada dua rumus. A plus B sama dengan min B per A plus alfa kali beta sama dengan C per A. Nah, setelah C per A, kita lihat. Nih, 11 min 3 beta kali beta sama dengan 10 per 1. Jadi ini memang rumit sih. Jadi ya diterima aja nih. 11 ini sama dengan 10 per 1. Ini pakai rumus alfa kali beta sama dengan C per A. Kalau dikali itu C per A ya. Nah, setelah itu dikalikan ke dalam 11 kali beta, 11 beta. 3 beta kali beta, 3 beta kuadrat sama dengan 10. Terus 3 beta kuadrat min 11 beta plus 10 sama dengan 0. Nah, sampai sini kita faktorkan. Gimana caranya? Nah, ini faktorannya ternyata seperti ini. Tapi ini bukan faktoran ya, ini beta. Beta kan tadi dibuat berapa? P plus 7, ingat. Persamaan kedua ini. Nah, sekarang disubstitusikan ke sini. Betanya. Nah, kalau udah, jadinya seperti ini. 3P kuadrat min 31P plus 80 sebenarnya 0. Karena tidak bisa difaktorkan karena P-nya belum diketahui, makanya pakai rumus ABC. Nah, pakai rumus ABC tadi gimana? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, berarti masukkan aja min min 31 akar min 31 kuadrat min 4 kali 3 kali 80 per 2 kali 3. Berarti P sama dengan 31 plus minus akar 1. Berarti 31 plus minus 1 per 2 kali 3. Nah, berarti jawabannya berapa? 31 plus 1 berarti 32 per 6. Jawabannya 5,33. Terus P2-nya 31 min 1 per 6 sama dengan 30 bagi 6, 5. Jadi jawabannya itu 5,33 sama 5. Jadi jawabannya yang A. Ya, memang sulit. Tapi soal SPM memang sesulit ini sebenarnya. Gitu. Semacam kayak gini waktu STPN keluar Kak. Lebih sulit malah deh. Jadi soalnya tuh unpredictable. Jadi kayak sangat-sangat tidak terprediksikan. Kayak misal pasangan kuadrat tadi digabungkan, di collab sama materi eksponen, di collab sama materi apa-apa-apa gitu. Jadi memang sulit. Jadi saranku belajarnya soal-soal yang gampang lewat lah. Maksudnya soal-soal yang gampang jangan kamu nggak bisa, tapi pastikan udah bisa. Nah, kamu belajarnya soal-soal yang sulit gitu. Oke, ya. Jadi materi kita sampai ini.
Mana tadi? Nah, ini. Jadi sampai ini juga. Jika alfa dan beta, bla bla bla, ini kan sulit deh. Ini kan nggak bisa diawur. Jadi kalau bisa di apa di apa namanya kalau nggak bisa di apa deh namanya bahasa Indonesianya itu dicap cip lah, dicap cip cup A B C D juga nggak bisa karena soalnya sendiri nggak bisa dimasuk-masukin sama jawaban. Jadi mau nggak mau dikerjakan dengan teliti. Padahal satu soal waktunya cuma beberapa menit. Ini aja satu soal kita ngerjainnya setengah jam lebih gitu ya. Ya, ya. Jadi Kenapa? Tunggu dulu. Ya. ya oke. Jadi ya sampai sini dulu. Mungkin ini masih banyak ya. Jadi besok kita bahas lebih lanjut. Kalau bisa besok ini masih ini karena jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat terus ya nanti satu materi nggak bakal selesai dengan baik gitu. Jadi kalau bisa satu materi, satu materi oke. Lanjut lagi gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dari pertemuan hari ini, Dek. Enggak, Kak. Udah cukup pusing ya, karena tadi perasaan kamu salah terus deh jawabnya, ya nggak? Iya, nggak enak badan juga, Kak. Iya, paham. Oke, mungkin kita selesaikan dulu. Bila Amin, hari ini kita sudah menyelesaikan pertemuan keempat ini dengan lancar dan mungkin karena nggak fit ya, jadi jawabnya salah-salah terus. Bahkan tadi yang benar cuma berapa lagi? Ada tahu nggak tadi yang benar ya? Ya, nggak apa-apa karena kita maklumin. Karena kalau emang badan lagi nggak enak, terus lagi sakit tuh fokusnya kurang gitu ya. Jadi agak-agak nggak fokus ya. Mana ini ya juga musimnya batuk pilek, musim pancaroba, jadi ya nggak apa-apa dimaklumi. Yang penting kita tetap semangat belajarnya. Jadi nggak boleh nggak semangat gitu. Karena tes mendekat, tes sebentar lagi tes administrasi pengumuman ya. Kamu Iya, udah Kak. final? Udah final? Sudah. Sip. Nah, tinggal nunggu tes administrasi karena biasanya ada yang nggak lolos tes administrasinya. Jadi semoga tes pertama lolos, tes CBT lolos, wawancara lolos, sama lolos. Nah itu nanti Bismillah aja lah. Ya. Oke, kita tag a foto dulu ya Dek. Jadi screenshot dulu. Oke, satu, dua, tiga. Satu lagi, satu, dua, tiga. Oke. Sebelum menutup pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi depannya. Berdoa mulai. Udah selesai. Terima kasih, Dek. Yuri atas pertemuan hari ini. Semangat terus ya. Jangan lupa belajar setiap hari, setiap Ya. jam. Oke. Dadah. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Okay, guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notification supaya kalian dapat updatean konten terbaru aku. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video. Peace.